kalau pukul kan nggak pelan aja ya. Kan? Kerasin perutnya. Nah, ya, jadi gini. Nah, kira-kira gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang saya bilang tadi pukul dengan struktur kan. Pukul dengan struktur kan kita rilekskan. Nah. Kaget gua. Wing Chun, nhịp mạnh. Ya, malam teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Saya perkenal dulu ya sih. Ya, silakan. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Dan kebetulan malam hari ini kami kedatangan guru besar dari Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang di Rawamangun nih, kan ada beberapa orang nih ngumpul. Nah, mungkin ada yang nanya, ini siapa sih gitu kan? Tiba-tiba datang sih terus ngajarin tadi kan, ngajarin sebentar gitu kan. Nah, jadi saya kenalin dulu. Mungkin saya udah pernah ngebacot ya, saya bilang kan ngebacot di bacotan seputar Wing Chun. Saya pernah bahas tentang line edge, garis keturunan. Jadi teman-teman, terutama yang belajar bela diri kungfu, kungfu itu kan tradisi kebanyakan. Jadi harus tahu silsilah. Jangan cuman kamu latihan di mana? Saya latihan Wing Chun Harmony. Nanti Wing Chun Harmony dengan Wing Chun yang lain dianggapnya semua sama. Kebanyakan orang kan seperti itu. Karena apa? Karena nggak tahu silsilah. Nah, saya udah pernah ngebacot tentang Sigung, tentang saya. Saya generasi keberapa di Wing Chun Harmony Indonesia. Tentunya kalau Sigung sendiri ini adalah generasi pertama ya Sigung ya. Ya. Oh ya, namanya Sigung James Huta Barat ya lengkapnya ya. Gitu. Kalau saya pribadi itu generasi ketiga Sigung ya. Ya, Bener nggak ya? Kalau dalam perguruan ya. Betul. Nah, mungkin ada yang tanya teman-teman, itu Wing Chun Harmony Indonesia line edge siapa? Oke, kita bisa bilang kita semua line edge-nya Sigung James Huta Barat. Tapi ada yang nanya lagi, beliau ini muridnya siapa? Ya kan? Dan itu kalau kalian nggak tahu, wah berarti celaka 12. Kalian belajar kungfu di suatu perguruan tapi nggak tahu silsilah perguruan sendiri gitu. Seperti yang tadi saya bilang di awal, belajar kungfu itu bukan sekedar belajar tangkis dan pukul. Kita belajar silsilah, kita belajar etika. Silsilah itu yang membuat kita setidaknya punya royalitas terhadap suatu perguruan. Karena kalian tahu perguruan ini dibentuk dari mana, karena apa. Nah, sekarang kita dengerin Sigung bercerita langsung ya, bukan saya ngebacot di YouTube. Kalau saya ngebacot di YouTube kan monolog, saya doang dari mulut saya sendiri. Nah, sekarang kita langsung denger dari Sigung. Sigung ini muridnya siapa, jadi kalian tahu silsilah Wing Chun Harmony Indonesia itu sebenarnya dari mana. Oke, silakan Sigung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Selamat malam semua ya. Selamat malam Sigung. Ya, ini memang hari ini kan dari dulu saya mau mampir sini ya. Cuman dari selatan ke utara nih kira-kira ya. Jadi saya tadi dari rumah tuh jam 5:15 loh. 5:15 bawa mobil baru nyampe sekarang, ampun gitu. Hah? Bukan macet lagi. Salah aja gitu kan, masuk ke dalam kota gitu kan ada. Mesti tadi lewat lingkar luar aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tuh akhirnya kan sampai juga. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi saya tuh kalau nggak salah sekitar 2004 atau 2005 ya. Jadi waktu itu
Wing Chun sih belum apa ya namanya sih belum tenar gitu kan. Jadi kita cari waktu itu kan gini, saya lihat Bruce Lee dulu. Bruce Lee canggih banget ya. Dia belajar apa sih gitu kan. Nah, gitu. Nah, terus akhirnya saya tahu Bruce Lee itu adalah belajar Wing Chun. Ya. Nah, terus kemudian saya cari-carilah di Jakarta dari teman-teman ya. Cari. Waktu itu belum ada internet tuh. Masih kaskus lah kira-kira gitu kan. Nah, akhirnya saya dikasih teman, nah, kamu ke Sifu Kang. Nah, Sifu Kang tuh Sifu Kang Sin. Nah, saya manggilnya Sifu ya. Nah, waktu itu masih di daerahnya apa ya, di Jalan Ambon apa mana ya? Pokoknya saya dulu Jatinegara ya, daerah Jatinegara bukan? Jatinegara sebelumnya. Sebelumnya. Sebelum Jatinegara. Soalnya dulu juga saya pernah kontak sama GM Kang Sin gitu. Iya, waktu tapi itu. Nah, udah di Jatinegara. Iya, nah, itu sebelumnya berarti ya. Belum, sebelumnya tuh. Itu masih, jadi saya ingat tuh masuk di jalannya agak kecil itu di daerah sini juga. Kampung Ambon mana sih sini? Kampung Ambon tuh Kampung Melayu bukan sih? Bukan ya. Bukan ada mainan gua. Hah? Daerah sana. Bukan kok. Klender. Iya, bukan. Hah? Bukan. Nah, pokoknya di situ. Ya, pokoknya daerah sini deh. Ya, itu. Nah, akhirnya saya disitulah ketemu sama si Bukang. Terus ketemu si Bukang, saya bilang saya mau pengen belajar Wing Chun. Nah, terus dia bilang gini, kamu udah kita belajar tradisional, jadi artinya ya kamu belajar ikut aturan ya cara tradisional gitu. Saya bilang saya nggak masalah gitu. Jadi saya pertama kali latihan tuh cuma disuruh belajar mukul aja, itu selama sekian bulan tuh mukul aja gitu kan, mukul terus nanti ada drillnya tapi sedikit banget. Jadi tiap latihan begitu terus saja. Jadi si Fukang tuh nggak akan ngasih tambahan itu kalau menurut beliau itu lu belum bener. Nah kalau sekarang kan kita belajar pengennya bisa ini langsung besok bisa apa enggak. Si Fukang tuh struktur belum benar. Pasti balik lagi. Sekarang itu banyakan ya kalau mau belajar tuh harus bisa diuji di MMA atau di UFC. Tuh. Komentar netizen tuh begitu gitu sih ya. Gung. Iya. Ya udah lanjut sih Gung. Oke. Nah, jadi itu yang saya terkesan dengan almarhum si Bukang. Nah, yang menarik itu bahwa ketika belajar itu kita pokoknya latihan semua itu belum dimulai itu harus dengan Silum Tau. Itu harus wajib, jadi nggak ada latihan datang pukul-pukul, nggak ada. Itu Silum Tau dulu. Nah, terus Silum Taunya itu kan Silum Tau itu kan ada beberapa step ya, 1, 2, 3. Nah, yang step pertama tuh minimal 15 menit dengan pelan banget itu. Nah, itu memang si Fukang ngajarin supaya kita bisa dapat apa? Bisa dapat mungkin bisa dapat C-nya, itu bahasa sederhananya seperti itu. Jadi 15 menit pelan banget. Jadi kita pelan. Jadi nggak ada tuh yang cepet gini. Kita ngerasa ya kalau dia berhenti ya berhenti aja. Nanti kalau jalan lagi pelan, kita rasain pelan kita gini. Nah sampai setelah bagian pertama selesai, baru yang kedua mungkin bisa dipercepat. Gitu. Tapi kalau latihan beneran mau kita ikut semua bisa Silum Tau itu bisa 45 menit itu. Bayangkan. Cuman gini doang nih, Mbak, gini. Itu aja. Itu yang lama tuh pelan gitu. Supaya kita dapat C-nya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dalam perjalanan artinya setelah mungkin setahun 2 tahun dari situ, kemudian si Fukang pindah ke Jatinegara kan. Jatinegara. Nah, Jatinegara saya latihan lagi di situ. Nah, setelah itu karena tugas ya saya artinya saya bilang Sifu saya mau ini dulu kan, masih mau ngelanjut kerjaan dulu kan. Jadi nah dalam perjalanan itu akhirnya itu saya tiba-tiba masih sempat main ke Sifu karena Sifu juga
ngajar beberapa orang-orang terkenal lah, kira-kira gitu kan. Salah satu bos batu bara kayak gitu. Memang Sifu ngajarnya udah kelas gitu. Nah di situ saya sempat ngobrol. Sifu Kang bilang, waduh kayaknya gua pengen lo lah yang meneruskan. Kira-kira saya dan teman-teman tuh kalau bisa nanti kita meneruskan. Tapi kan saya nggak tahu, nggak ada kepikiran ya, mana berani kita. Sama Sifu Kang masih hidup, ya beliau lah ya guru besar kita kan, kita nggak bisa melangkahi gitu kan. Nah saya lupa di tahun berapa ya, 2000 berapa tuh saya lupa itu. Tahu-tahu saya dikabarin Sifu sakit di rumah sakit ya. Nah di situ saya datang ya, tapi beliau sudah tidak sadar diri sampai akhirnya meninggal. Tapi yang saya ingat bahwa memang Sifu pernah bilang bahwa nanti kalian yang meneruskan ya. Kita kan tahu maksudnya apa ya. Oh rupanya itu. Jadi artinya ketika beliau meninggal, wafat, lah kita lah yang harus meneruskan. Nah memang ya artinya ya ibarat setelah Sifu meninggal kan kita seperti ini ya, ayam kehilangan induknya kan. Nah supaya ini tetap berjalan, nah saya membentuklah Wing Chun Harmony itu. Terus kemudian dibantu oleh Surido. Nah dari situ kita beranak pinak. Nah yang terbesar dulu memang pusatnya adalah di Gor Bulungan, itu yang paling besar di situ. Nah di sini memang area dipegang oleh Surido. Karena apa? Karena memang kan ya jauh kan, mau nggak mau memang harus bagi-bagi. Nah kemudian Surido akhirnya punya murid, salah satu ini adalah Glenn. Nah cuman tadi kan masalah usia lagi kan, nggak lama kemudian Surido meninggal ya kan. Jadi Glenn lah yang meneruskan. Nah saya di Bulungan itu salah satu yang rajin latihannya adalah Vale. Nah sampai sekarang Vale inilah yang meneruskan di Bulungan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share secara lineage ya. Nah memang kemarin saya sempat dikontak oleh fan-fan minta kalau bisa kita punya chart lineage itu diperbaiki sedikit, dan juga sebetulnya minta bahwa kalau bisa apa sih yang bisa saya tulis supaya bisa dimasukin di dalam buku. Jadi fan-fan itu mau buat buku sebetulnya untuk menjelaskan Wing Chun yang dibawa Sifu Kang. Nah Sifu Kang sendiri itu sebetulnya gurunya itu adalah Chu Song Tin. Chu Song Tin itu murid utama daripada Ip Man ya gitu. Jadi salah satu. Nah Chu Song Tin pun juga sudah meninggal gitu kan. Jadi itulah perjalanan sejarah Wing Chun di kita. Nah sampai saat ini dengan pasang surut ya kita tetap bertahan ya. Nah memang tradisional yang ada di kita ini tidak seperti di luar ya. Kita ke Hong Kong gitu ya, itu VVT itu yang latihan tuh luar biasa. Sejam itu juga mahal kalau kita mau datang ke sana kan. Kita belajar nih ya, mau belajar dari mereka itu sejam mahal gitu. Ya tapi mereka bisa hidup dengan bela diri, kalau di kita belum bisa hidup dengan saya cuma hanya ngajar bela diri untuk hidup belum bisa. Tapi kalau di luar sih udah bisa lah. Banyak orang-orang profesional ya hidup dari bela diri gitu. Nah kalau Indonesia kita mau cari duit dari situ belum bisa. Nah kita termasuk ya saya lihat di bela diri manapun Indonesia tuh sulit untuk, apalagi tradisional ya. Beda dengan karate secara organisasi memang dia bagus ya. Kalau kalau Chinese gitu bela dirinya ya begini, masyarakatnya begini. Ya bisa lihatlah perguruan mana sih coba yang bisa anggotanya sampai mungkin ratus ribu gitu, enggak ada ya. Nah kita tetap mempertahankan tradisional ini. Nah
yang nggak enaknya itu bahwa para guru-guru kita tuh ya memang mengajarkan kalau tradisional tuh ya lambat. Lambat tuh maksudnya begini, kalau kita nggak paham bener nggak akan dikasih lanjutan nggak. Ya begitu, mau ya lakukan. Ya si Fukang dulu gitu. Ya kalau lu belum, lu pukul aja gitu, tiap hari mukul, aduh sampai bosan gitu ya. Tapi selama si lihat, oh ini belum bener, ya nggak bakal. Anak sekarang latihan, bentar-bentar udah bisa sisau begini, dulu nggak ada, nggak bisa. Sisau tuh nanti mesti panjang gitu. Nah itu. Jadi itu pengalaman saya yang belajar dari si Fukang. Gitu. Nah di dalam pelajaran sendiri sebenarnya banyak rahasia-rahasia yang memang kita harus ngulik gitu. Kita harus bisa kayak tadi ya, kita sisau, kita ngerasain, oh sisau kita nih, oh ini dia udah rileks banget, oh ini dia masih berat nih, tangan masih berat sini, dia nggak bisa rileks karena fungsi belajar Wing Chun tuh harus dapat rileks. Kalau kita dapat rileks, kita nggak bisa speed kita nggak bisa keluar. Karena kalau kita tegang, otot menahan pukulan kita justru. Kalau kita malah berhenti. Tapi kalau kita rileks ini, ya energinya bisa jalan. Gitu. Jadi itu kira-kira gitu Glenn yang bisa saya share. Masih ada yang mau ditanya lagi? Ada.